Namaku Arlina, anak sulung dari seorang pengusaha properti yang cukup sukses di Jakarta. Sejak kecil aku terbiasa hidup berkecukupan. Namun aku tidak ingin hanya menjadi anak orang kaya yang mengandalkan nama keluarga. Aku bekerja keras membuktikan diri, bahkan setelah lulus kuliah, aku bergabung di perusahaan ayahku bukan langsung sebagai manajer, tapi dari posisi staf. Aku ingin naik perlahan, membuktikan bahwa aku punya kemampuan, bukan hanya koneksi. Dalam kesibukan rutinitasku, hadir seorang pria bernama Dian. Kami bertemu di sebuah seminar bisnis. Gayanya sederhana, tutur katanya tenang dan penuh perhatian. Saat dia menatapku, rasanya seperti dunia berhenti sebentar. Entah bagaimana, dalam waktu singkat, aku jatuh hati padanya. Dia bukan lelaki kaya, tapi tampak bijak dan bertanggung jawab. Itu yang membuatku percaya, mungkin aku akhirnya menemukan pria yang mencintaiku bukan karena hartaku. Awalnya hubungan kami terasa seperti kisah dalam film romantis. Dian sering menjemputku sepulang kerja, membawakan bunga, dan menyempatkan waktu untuk sekadar makan malam meski dia sibuk dengan bisnis kecilnya. Aku tahu dia bukan orang berada, dan aku tidak keberatan sesekali mentraktirnya atau membantunya saat dia butuh dana untuk mengembangkan usaha. Waktu berjalan, dan selama hampir 1 tahun kami menjalin hubungan, aku semakin yakin. Meskipun beberapa teman mulai memberi tanda-tanda, seperti, "Lin, kamu yakin dia bukan hanya memanfaatkan kamu?" Aku tetap menutup telinga. Aku percaya, cinta tidak bisa diukur dengan materi. Aku percaya, Dian mencintaiku karena siapa aku, bukan karena siapa ayahku. Namun semuanya mulai berubah ketika sepupuku, Ria, datang dari desa. Ria adalah anak dari adik ibu. Sejak kecil hidupnya sederhana. Orang tuanya hanya petani biasa, dan saat dia lulus SMA dengan nilai bagus, ibuku berinisiatif untuk membiayai kuliahnya di Jakarta. Aku yang menyetujui, bahkan dengan senang hati menyiapkan kamar khusus untuknya di rumah kami. Saat pertama kali datang, Ria masih terlihat polos. Pakaiannya sederhana, rambutnya selalu dikuncir, dan dia pemalu sekali. Aku sayang padanya, bahkan seperti adik kandung sendiri. Aku ajak dia belanja kebutuhan kuliah, membelikannya tas baru, sepatu, dan juga ponsel karena ponselnya yang lama sudah pecah layarnya. Ria tampak bahagia sekali, dan aku ikut senang. Hari-hari awal, Ria sangat membantu. Dia tak sungkan membantuku menyiapkan sarapan saat aku terburu-buru kerja. Bahkan beberapa kali dia membantuku memeriksa laporan karena ternyata dia pandai akuntansi. Aku semakin dekat dengannya. Hubungan kami begitu baik, sampai aku mulai menyadari sesuatu yang mengganjal. Ria mulai sering bertanya soal Dian. Awalnya, hanya pertanyaan umum. "Mbak Arlin, Mas Dian kerja di mana sih? Kok kelihatannya sabar banget ya?" Aku jawab seadanya, dia buka usaha kecil, ya belum besar, tapi dia pekerja keras. Lalu berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih personal. "Mas Dian itu suka warna apa? Mbak kalau kadoin dia biasanya kasih apa?" Aku pikir, itu wajar. Ria mungkin hanya ingin mengenal pacarku karena aku juga sering cerita soal Dian. Tapi perlahan, aku mulai sadar, Ria berubah. Penampilannya kini tak lagi sederhana. Dia mulai merias diri lebih mencolok. Lipstiknya lebih merah, bajunya lebih ketat. Bahkan parfumku yang mahal pun aku lihat dia semprotkan ke tubuhnya diam-diam sebelum pergi ke kampus. Satu hal lagi yang membuatku merinding, Ria dan Dian semakin sering bertemu tanpa aku. Pernah satu hari, aku pulang lebih awal dari kantor karena sedang sakit kepala. Tapi begitu masuk rumah, aku lihat Ria dan Dian sedang duduk di teras, tertawa bersama. Dian terlihat kaget saat melihatku. "Sayang, kamu udah pulang," katanya cepat-cepat berdiri. Aku tersenyum hambar. "Iya, kepalaku pusing. Kamu ngapain kesini?" Tadi kebetulan lewat, terus lihat Ria lagi di depan. Ya ngobrol bentar, katanya sambil menatapku, lalu cepat-cepat pamit. Ria cuma nyengir. "Maaf ya, Mbak. Tadi Mas Dian nganterin makanan katanya buat Mbak, tapi Mbaknya belum pulang, jadi saya ajak ngobrol aja." Aku mengangguk pelan. Tapi perasaanku sudah mulai tak tenang. Beberapa hari kemudian, aku mulai menghindari memberikan uang pada Dian. Aku ingin tahu,
Apakah dia akan tetap bertahan saat aku berhenti membantu keuangan bisnisnya? Sayang, aku butuh 5 juta buat kulakan barang, kamu bisa bantu gak? Aku jawab, maaf, aku lagi banyak keperluan. Nanti aku kabari ya kalau sudah longgar. Dian diam, dan tidak membalas pesan itu sampai 3 hari. Bahkan tak menelpon seperti biasanya. Aku merasa, dia mulai menjauh hanya karena aku tak memberi uang. Anehnya, saat aku melihat Ria, dia malah membawa barang-barang baru. Sepatu high heels, tas branded KW, dan bahkan iPhone baru. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Padahal aku tahu, uang bulanan dari ayahku baru dikirim dan tidak cukup untuk beli semua itu. Aku coba menanyainya. Ria, kamu beli dari mana semua barang itu? Oh, ini hadiah dari teman kampus, Mbak, katanya buat motivasi belajar. Aku hanya diam. Tapi dalam hati aku tahu, ada yang tidak beres. Puncaknya terjadi malam itu. Aku sedang duduk di ruang kerja ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Mbak Arlin, ini saya Raka. Mungkin kamu ingat, kita pernah pacaran dulu sebelum saya ke Jerman. Bisa ketemu sebentar? Aku kaget. Nama itu seperti membawa kenangan lama. Raka, kekasihku yang dulu sangat mencintaiku, namun kami berpisah karena jarak dan tekanan pekerjaan. Aku tidak pernah membencinya, hanya takdir tak mempertemukan kami waktu itu. Kami akhirnya bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Raka tampak dewasa dan tenang. Dia menatapku penuh hangat. Lin, aku gak tahu harus ngomong dari mana. Tapi aku tahu hubunganmu dengan Dian. Aku gak berniat ikut campur, tapi aku punya sesuatu yang harus kamu lihat. Ia menyerahkan ponselnya padaku. Sebuah video menampilkan Dian dan Ria sedang berjalan di mall. Bergandengan tangan. Ria tertawa manja, dan Dian mencium pipinya cepat-cepat. Itu bukan sekadar sepupu dari pacar. Itu pasangan. Aku terdiam. Dunia seolah runtuh. Raka menatapku, aku gak bisa diam aja. Aku tahu kamu orang baik. Dan kamu gak pantas dipermainkan seperti ini. Air mataku mulai jatuh. Tapi aku tahan. Aku menatap Raka dan berkata lirih, terima kasih. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Malam itu, aku memandangi wajahku di cermin. Aku bukan wanita lemah. Jika mereka pikir bisa memanfaatkan aku, mereka akan tahu rasanya kehilangan segalanya. Malam itu, setelah pertemuan dengan Raka, aku duduk sendirian di balkon kamarku. Angin malam terasa dingin, tapi bukan itu yang membuat tubuhku menggigil. Bukan pula karena malam mulai larut. Tapi karena kenyataan yang baru saja kuterima, Dian dan Ria telah mengkhianatiku. Sakit? Tentu. Tapi lebih dari itu, aku merasa muak. Sudah cukup aku menahan curiga. Sudah cukup aku bersikap baik hati dan berpura-pura tidak melihat tanda-tandanya. Mulai sekarang, aku harus berhenti jadi korban. Bila mereka mengira aku lemah hanya karena selama ini diam, maka mereka akan melihat siapa aku yang sebenarnya. Keesokan harinya aku masuk kerja lebih pagi dari biasanya. Aku memanggil salah satu staf kepercayaanku di bagian keuangan dan meminta laporan lengkap soal transfer uang ke Dian, karena memang selama ini beberapa bantuan usaha Dian menggunakan dana investasi pribadi yang terdaftar melalui pengelolaan dana proyek. Tak butuh waktu lama, laporan itu mendarat di mejaku. Jumlahnya fantastis. Total 237 juta rupiah selama 6 bulan terakhir, dalam bentuk pinjaman tanpa surat perjanjian. Aku tertawa hambar. Uang sebanyak itu, untuk pria yang tak lebih dari pembohong. Dan selama itu, aku hanya memberi karena percaya. Karena cinta. Tapi sekarang, cinta itu sudah mati. Siang harinya, Raka kembali menemuiku. Kami bertemu di restoran kecil yang tenang. Wajahnya tampak khawatir saat melihatku. Arlin, kamu gak apa-apa? Tanyanya lembut. Aku tersenyum kecil. Aku baik. Lebih baik daripada kemarin. Dan aku mau berterima kasih karena kamu jadi orang yang membuka mataku. Dia menatapku dalam. Tatapannya jujur dan tulus, sesuatu yang sudah lama tidak kulihat dari pria manapun. Raka memang berbeda. Dulu, kami berpisah bukan karena pengkhianatan, tapi karena keadaan. Kini, dia kembali,
di saat aku paling membutuhkan seseorang. Kami membicarakan banyak hal, dan Raka menyarankan untuk menyelidiki lebih lanjut hubungan Ria dan Dian. Kalau kamu punya bukti, kamu bisa bertindak lebih tegas. Jangan biarkan mereka terus memanfaatkanmu, katanya. Aku mengangguk. Dan disitulah semuanya dimulai. Malam harinya, aku sengaja bilang pada Dian kalau aku akan dinas keluar kota selama 2 hari. Dia terdengar biasa saja, malah seperti lega. Itu sudah jadi bukti kecil bagiku. Tapi sebenarnya aku hanya tinggal di hotel dekat rumah. Raka membantuku menyewa jasa seorang penyelidik privat untuk mengikuti Dian dan Ria. Tak butuh waktu lama, hasilnya langsung membuat darahku mendidih. Foto-foto mereka di tempat game, makan malam, hingga keluar dari satu apartemen yang sama, semua terekam jelas. Tak hanya itu, Ria ternyata menggunakan uang dari dompetku, diam-diam mengambil saat aku mandi atau tidur, lalu mentransfernya ke rekening atas nama Dian. Bukti transfer itu ada, karena aku minta bantuan bank untuk cek laporan aktivitas rekeningku. Gadis itu benar-benar tak tahu diri. Malam ketiga, aku memutuskan untuk pulang ke rumah lebih awal. Aku ingin menguji seberapa dalam kebohongan mereka. Saat tiba di rumah, aku pura-pura lelah. Ria sedang duduk santai di ruang tamu, bermain ponsel. Dia kaget melihatku. "Mbak Arlene, kok udah pulang?" tanyanya gugup. Aku tersenyum. "Meetingnya dibatalkan." Kamu nggak ke kampus?" Dia terbata. "Iya, tadi kuliah online aja, Mbak." Aku mengangguk pelan. Mataku melirik tas branded yang baru seminggu lalu kubelikan untuk diriku sendiri. Sekarang ada di tangan Ria. Itu tasku ya?" tanyaku pura-pura polos. Ria tersenyum canggung. "Oh, iya, Mbak. Hehehe, saya cuma pinjam sebentar buat foto-foto." "Mbak gak marah kan?" Aku mengangguk, masih tersenyum. Tapi dalam hati, aku mencatat semuanya. Tak lama kemudian, Dian menghubungiku lewat pesan. "Sayang, aku keluar kota juga nih. Ada urusan kerjaan mendadak. Jangan khawatir ya, love you." Aku tertawa dalam hati. Lucu sekali. Lelaki ini memang tak tahu malu. Dia bahkan sedang di kota yang sama denganku, dan aku tahu pasti malam ini dia akan bertemu Ria. Dan benar saja, 2 jam kemudian, laporan dari penyelidik masuk. Dian dan Ria masuk ke salah satu apartemen yang aku tahu jelas disewa oleh perusahaan ayahku untuk relasi bisnis. Kupandangi layar ponsel itu, lalu kukirim foto-foto tersebut ke Raka. "Aku siap. Besok kita tangkap basah mereka." Keesokan harinya, aku dan Raka datang ke apartemen itu. Aku sudah membawa petugas keamanan dari kantor untuk mendampingi. Kami masuk pelan-pelan dengan bantuan kartu akses cadangan. Begitu sampai di depan pintu kamar 707, kami berhenti. Aku bisa mendengar suara tawa lirih dari dalam. Detak jantungku berpacu cepat, tapi aku tak ingin menangis. "Tidak lagi." Aku memberi kode. Petugas membukakan pintu secara paksa, dan disitulah aku melihatnya. Ria hanya memakai baju tidur tipis, sedang duduk di pangkuan Dian yang tanpa baju. Mereka berdua terdiam membeku. "Arlene?" teriak Dian panik. "Kamu? Ini nggak seperti yang kamu kira." Ria langsung menutupi tubuhnya dengan selimut, wajahnya pucat seperti tak berdarah. Aku menatap mereka, tenang. Justru ini jauh lebih buruk dari yang aku kira. Dian berdiri, menghampiriku, mencoba memegang lenganku. "Sayang, ini cuma kesalahan. Aku hilaf." Aku menepis tangannya. "Kamu pikir aku bodoh? Semua uang yang kamu minta, semua alasan palsumu, ternyata untuk membiayai selingkuhanmu yang ternyata adalah sepupuku sendiri." Ria menangis. "Mbak, maaf. Saya nggak sengaja jatuh cinta sama Mas Dian." Aku menatap Ria, tidak dengan marah, tapi dengan dingin. "Jatuh cinta dengan pacar sepupumu sendiri? Di rumah yang kamu tinggali karena belas kasih keluargaku? Di atas uang yang kami kirim tiap bulan?" Tak ada lagi air mata. Tak ada lagi suara. Hanya tatapan kosong dari mereka, dan langkah kakiku yang menjauh dari kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Keesokan harinya, aku langsung menemui ayahku dan menceritakan semuanya. Ayahku marah besar. "Laki-laki itu kerja di perusahaan kita,
dan berani main belakang seperti itu, katanya penuh amarah. Langsung kita pecat. Tak perlu surat peringatan. Aku mengangguk. Dan Ria, ayah, dia harus dikembalikan ke desa. Aku gak sanggup melihat wajahnya lagi di rumah ini. Ayah tak banyak bicara. Ia hanya mengangguk dan memanggil asistennya. Hari itu juga, Dian dipecat dari perusahaan kami. Tanpa pesangon, tanpa surat rekomendasi. Sementara Ria dipulangkan ke desa, dengan segala fasilitas dicabut, mobil, ponsel, laptop, bahkan biaya kuliahnya dihentikan. Dia kembali ke asalnya, tanpa apa-apa, dan nama baiknya hancur di depan keluarga besar. Aku tahu beberapa orang mungkin menganggap tindakanku terlalu kejam. Tapi bagi orang yang dikhianati oleh dua orang terdekat dalam hidupnya, ini bukan balas dendam, ini keadilan. Malam harinya, aku duduk kembali di balkon. Raka datang membawa 2 gelas teh hangat. Kamu yakin gak menyesal? Tanyanya. Aku menatap langit. Tidak. Aku justru merasa lega. Kami duduk dalam diam. Hanya suara angin dan detak jantungku yang damai. Dan di sanalah babak baru dalam hidupku dimulai. Hari-hari setelah pengkhianatan itu terasa sunyi. Sunyi bukan karena aku sendiri, tapi karena tak ada lagi suara tawa palsu, rayuan manis yang ternyata beracun, atau wajah saudara yang menusuk dari belakang. Rumah terasa lebih tenang, lebih ringan. Dan anehnya, aku merasa damai. Aku tahu banyak orang di luar sana yang mulai membicarakan. Apalagi keluarga besar. Mereka bertanya-tanya kenapa Ria mendadak dipulangkan, kenapa Dian dipecat dari perusahaan keluarga. Tapi aku tak peduli. Aku lelah hidup untuk menyenangkan orang lain. Saat aku diam, aku dianggap lemah. Saat aku bicara dan bertindak, mereka menuduhku kejam. Namun Raka, dia tetap di sampingku. Dia adalah satu dari sedikit orang yang tidak bertanya, tidak menghakimi. Dia hanya hadir, menenangkan, tanpa harus bicara banyak. Hari-hari yang biasanya kuhabiskan dengan mengurus laporan perusahaan dan mendengar keluhan pacar atau saudara, kini berubah menjadi hari-hari menyembuhkan luka, dan mungkin membuka diri pada cinta yang dulu pernah kutinggalkan. Suatu sore, Raka mengajakku ke sebuah danau kecil di pinggiran kota. Tempat itu dulu adalah tempat favorit kami saat masih bersama dulu, sebelum perpisahan karena jarak memisahkan kami. Masih ingat tempat ini? Tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, tersenyum tipis. Tentu. Ini tempat pertama kamu bilang cinta padaku, kalau gak salah. Dia tertawa. Dan kamu cuma bilang, kita lihat nanti. Aku ikut tertawa. Iya, aku terlalu takut saat itu. Sekarang masih takut? Aku diam sejenak, menatap permukaan danau yang tenang. Takut? Iya. Tapi lebih takut menyia-nyiakan orang yang benar-benar tulus. Dia menoleh ke arahku. Matanya menatapku dengan lembut, lalu tangannya menggenggam tanganku. Hangat, jujur, dan damai. Kalau aku bilang, aku masih cinta kamu, kamu akan bilang, kita lihat nanti, lagi, tanyanya dengan suara pelan. Aku menatap matanya. Dalam hati, aku tahu, rasa itu belum mati. Perasaan yang dulu kupendam dalam-dalam karena keadaan memaksa kami berpisah, ternyata tidak pernah benar-benar hilang. Enggak, jawabku. Kali ini aku bilang, aku juga masih cinta. Sejak hari itu, aku dan Raka perlahan membuka kembali lembaran yang dulu sempat terlipat. Tidak dengan tergesa-gesa, tapi dengan penuh kehati-hatian. Dia tahu aku baru saja melewati badai besar, dan dia tidak pernah memaksaku untuk buru-buru mencintainya lagi seperti dulu. Tapi kehadirannya cukup untuk membuatku merasa tidak sendiri. Sementara itu, kabar tentang Ria dan Dian mulai beredar. Beberapa sepupuku diam-diam menghubungiku dan mencoba membela Ria. Dia kan cuma jatuh cinta, Lin. Mungkin Dian yang godain duluan. Aku hanya menjawab, dia bisa jatuh cinta sama siapa saja, asal bukan pacarku, saat tinggal di rumahku, makan dari uang orang tuaku. Lalu mereka diam. Karena memang tidak ada yang bisa membenarkan pengkhianatan seperti itu. Ria sendiri, dari kabar yang aku dengar, sekarang hidup kembali di rumah tua nenekku di desa. Kuliahnya putus karena tak ada lagi yang membayar. Gadget-gadget mewah yang dulu dipamerkannya di media sosial pun kini menghilang. Dian,
Tak jelas kabarnya. Kabarnya dia mencoba meminjam uang ke beberapa kenalan, tapi karena reputasinya sudah rusak, tak ada yang mau menolong. Aku tidak senang melihat mereka menderita, tapi aku juga tidak menyesal. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Beberapa bulan berlalu. Aku mulai bisa tertawa lagi. Aku kembali produktif di kantor, mulai mengurus proyek baru, dan bahkan merancang program pelatihan kerja untuk perempuan muda. Raka mendukung semua rencanaku. Dia bahkan sering ikut rapat atau sekadar jadi pendengar saat aku lelah. Satu malam, saat makan malam bersama ayah dan ibu, Raka datang. Dia mengenakan batik biru tua, rapi dan berwibawa. Ibu sempat menggoda, "Wah, Mas Raka ini makin tampan ya. Dulu waktu LDR, Mbak Arlin sering nangis lo tiap kamu gak balas pesan." Aku tertawa malu. Raka cuma tersenyum. Namun di tengah makan malam itu, Raka tiba-tiba berdiri. Ia mengambil sesuatu dari saku jasnya. "Om, Tante, boleh saya bicara sebentar?" Aku kaget. Ayah dan ibu hanya tersenyum. Raka menatapku, kemudian berlutut. Aku menutup mulut, terkejut. "Arlin, setelah sekian tahun, aku kembali. Bukan hanya karena rindu, tapi karena aku tahu hatiku masih ada padamu. Dan setelah semua yang kamu lalui, aku ingin jadi orang yang membuatmu merasa aman, dicintai, dan dihargai. Maukah kamu menikah denganku?" Air mata mengalir di pipiku. Aku tak perlu berpikir. Tak ada lagi keraguan. Dia adalah rumah yang dulu sempat hilang. Dan kini kembali. Aku mengangguk. "Ya, aku mau." Semua orang bersorak pelan. Ibu memelukku, dan ayah menepuk bahu Raka. "Jaga anak saya baik-baik," katanya. Raka mengangguk. Dengan segenap hati. Hari-hari persiapan pernikahan kami dimulai. Tapi aku tak mau pesta mewah. Aku hanya ingin pernikahan yang sakral dan sederhana, dengan orang-orang yang benar-benar tulus hadir mendoakan. Kami memutuskan untuk menikah di villa keluarga di pegunungan, dengan undangan terbatas. Suatu hari menjelang pernikahan, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Ternyata dari Ria. "Mbak, maafkan aku. Aku salah. Aku kehilangan segalanya sekarang. Tolong bantu aku, setidaknya agar bisa kuliah lagi." Aku membaca pesan itu dengan hati tenang. Tapi aku tidak membalasnya. Bukan karena aku masih marah, tapi karena aku sudah selesai. Aku sudah memaafkan, tapi bukan berarti aku harus membiarkan orang yang sama menyakitiku dua kali. Raka melihatku saat aku meletakkan ponsel. "Kamu oke?" tanyanya. Aku mengangguk. Sudah lama aku ingin bebas dari luka. Sekarang, aku merasa utuh kembali. Dia menggenggam tanganku. "Karena kamu kuat." Aku tersenyum. Karena aku belajar dari rasa sakit. Dan pada akhirnya, hari pernikahan itu pun datang. Di hadapan keluarga, sahabat, dan orang-orang yang menyayangiku, aku dan Raka mengucap janji. Bukan janji untuk hidup tanpa masalah, tapi janji untuk saling menggenggam tangan dalam suka dan duka, saling jujur, saling setia. Ketika cincin itu melingkar di jariku, aku tahu, akhir dari pengkhianatan bukanlah kehancuran, tapi adalah permulaan dari kebahagiaan yang hakiki. Karena cinta sejati tak pernah lahir dari kebohongan, tapi dari ketulusan dan waktu yang tak pernah membohongi. Hari pernikahan kami terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Aku, yang sempat dihancurkan oleh pengkhianatan dari dua orang yang kupercaya, akhirnya berdiri di sisi pria yang dari awal selalu mencintaiku dalam diam. Raka bukan hanya suami, tapi rumah tempatku berpulang. Hari-hari pertama sebagai pengantin baru terasa manis. Kami menghabiskan bulan madu di Ubud, Bali. Raka menyiapkan semuanya sendiri, tanpa sepengetahuanku. Ia ingin memberiku kejutan, dan kejutan itu sukses membuatku menangis bahagia. "Kamu kayak tahu semua yang aku mau," kataku saat kami menikmati makan malam di tepi sawah yang diterangi cahaya lilin. Raka tersenyum, mengusap lembut rambutku. "Karena aku belajar mencintaimu bukan cuma dari kenangan, tapi dari luka-luka yang kita lalui." Namun, kebahagiaan tak selamanya mulus. Setelah bulan madu, kami kembali ke kota dan mulai menjalani kehidupan pernikahan seperti biasa.
Aku kembali memimpin divisi keuangan di perusahaan ayah, sementara Raka memutuskan bergabung menjadi konsultan proyek. Semuanya berjalan lancar hingga suatu siang, aku menerima pesan dari nomor yang sudah tak asing lagi. Dian. Arlin, tolong. Aku tahu aku salah. Tapi aku kehilangan semuanya. Aku nggak punya pekerjaan, nggak punya siapa-siapa. Aku nyesel. Boleh kita ketemu? Pesan itu membuat tanganku gemetar. Kenapa setelah semua yang dia lakukan, dia masih berani menghubungiku? Aku tak langsung membalas. Tapi setelah menimbang-nimbang, aku menunjukkannya pada Raka. Dia mulai mengganggu kamu, tanya Raka tenang. Aku mengangguk. Aku cuma bingung. Harusnya aku abaikan, kan? Raka menghela napas. Kamu bebas melakukan apapun. Tapi kamu juga berhak jaga dirimu dari orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Maaf bukan berarti harus membuka pintu lagi. Aku mengerti maksudnya. Tapi rasa penasaranku masih mengganggu. 3 hari kemudian, aku akhirnya memutuskan untuk menemuinya di kafe yang cukup ramai. Bukan karena aku ingin berdamai dengannya, tapi aku ingin menutup lembaran ini dengan sepenuh hati, bukan sekadar memaafkan dalam kata. Dian datang dengan penampilan jauh berbeda. Wajahnya tirus, rambutnya tak terawat, dan bajunya tampak usang. Dia tak seperti pria tampan yang dulu selalu rapi dengan jas mahal, hasil dari uang yang dia peroleh lewatku dan ayahku. Arlin, suaranya parau. Aku hanya memandangnya datar. Langsung ke intinya. Dia mengangguk. Aku minta maaf. Aku kehilangan semuanya. Ria juga ninggalin aku setelah semua harta dari kamu dan keluargamu hilang. Aku cuma manusia bodoh, Lin. Aku menyilangkan tangan di depan dada. Kamu bukan bodoh, tapi tamak. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu bukan anak kecil. Dia menunduk. Aku tahu. Tapi aku cuma pengen kamu tahu aku nyesel. Aku tak menjawab. Rasa muak itu muncul lagi. Betapa dia dulu memanfaatkanku, berpura-pura mencintaiku padahal di belakangku dia menyentuh saudaraku sendiri. Dan kini, setelah semuanya runtuh, dia datang mencariku. Lagi-lagi, mungkin berharap belas kasihan. Atau, uang. Aku udah maafin kamu, Dian. Tapi itu bukan undangan untuk masuk lagi ke hidupku, kataku dingin. Kita udah selesai? Aku pun berdiri dan meninggalkannya di sana. Malam itu, aku ceritakan segalanya pada Raka. Dia hanya tersenyum tipis dan memelukku. Aku bangga kamu kuat, Lin. Dulu kamu pasti akan goyah, tapi sekarang kamu tahu siapa dirimu. Aku menyandarkan kepala di dadanya. Tapi bagian paling nyakitin dari semua ini bukan Dian. Tapi Ria. Raka tak menjawab. Dia hanya mengusap punggungku dengan tenang. Beberapa minggu kemudian, badai berikutnya datang. Aku mendapat kabar bahwa Ria mulai menyebarkan gosip di desa, bahwa aku sombong, jahat, bahkan katanya aku merebut Raka darinya. Aku tertawa sarkastik saat mendengarnya dari salah satu kerabat yang masih tinggal di kampung. Dia bilang begitu? Tanyaku dengan nada getir. Ya, dan beberapa orang mulai percaya, apalagi karena kamu dan Raka menikah gak lama setelah Ria diusir. Aku menggeleng pelan. Dunia memang tak pernah kehabisan orang yang suka memutarbalikkan fakta. Aku pun berdiskusi dengan ayah. Dan beliau berkata, biar saja. Orang yang benar tak perlu sibuk membela diri. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ayah benar. Tapi bukan berarti aku akan diam terus. Aku dan Raka pun memutuskan mengadakan acara syukuran kecil untuk mengenalkan kami sebagai pasangan resmi, dan kami mengundang beberapa kerabat dari desa. Termasuk orang-orang yang suka menyebar gosip. Saat acara berlangsung, aku berbicara di depan para tamu. Terima kasih sudah datang. Kami ingin menunjukkan bahwa kebahagiaan itu bukan dibangun dari menyakiti orang lain, tapi dari kejujuran, perjuangan, dan saling menghargai. Kata-kataku tak menyebut nama siapapun. Tapi semua tahu kemana arah ucapanku. Dan malam itu, beberapa dari mereka mulai menyadari kebenaran. Namun, badai kecil tak berhenti di sana. Suatu malam, aku melihat Raka duduk sendiri di balkon. Wajahnya tampak murung. Aku mendekatinya dan duduk di sampingnya. Ada apa? Dia menoleh pelan.
Ada pesan dari kantor. Mereka minta aku kembali ke luar negeri. Ada proyek yang harus aku pegang. 5 bulan. Jantungku seperti ditusuk. 5 bulan, ulangku lirih. Dia mengangguk. Aku bisa tolak, tapi itu karierku, Lin. Aku pun bingung. Aku menunduk. Luka masa lalu kembali menghantui. Dulu, aku dan Raka pernah putus karena tak kuat menjalani hubungan jarak jauh. Kini, bayangan itu muncul lagi. Tapi aku tahu, kami bukan orang yang sama seperti dulu. Kalau kamu yakin kamu bisa jaga komitmen kita, pergilah, kataku tenang. Aku nggak akan mengulang kesalahan masa lalu dengan membiarkan jarak merenggutmu lagi. Matanya menatapku haru. Kamu yakin? Aku mengangguk, walau hatiku sedikit berat. Aku istrimu. Aku harus jadi penyemangat, bukan penghalang. Dan akhirnya, Raka berangkat 2 minggu kemudian. Kami berpisah di bandara dengan pelukan panjang dan air mata yang kutahan sekuat tenaga. Kita sudah pernah gagal di masa lalu, Raka. Tapi kali ini, kita akan menang. Dia mencium keningku. Tunggu aku. 5 bulan saja. Aku mengangguk. Dan kulihat sosoknya menghilang di balik pintu keberangkatan. Hari-hari tanpanya terasa sunyi, tapi kali ini aku tidak sendiri dalam kesendirian. Aku punya diriku sendiri, pekerjaanku, dan cinta yang nyata. Dan setiap malam, kami tetap terhubung lewat video call. Kami belajar saling percaya, belajar menjaga cinta, meski terpisah ribuan kilometer. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa utuh. Karena cinta yang sejati bukan soal berapa sering kita bertemu, tapi seberapa kuat kita saling menggenggam meski tangan tak bersentuhan. Hari-hari berlalu sejak kepergian Raka ke luar negeri. Awalnya aku pikir aku akan hancur karena harus menjalani hubungan jarak jauh lagi, tapi ternyata tidak. Aku lebih kuat dari yang kuduga. Raka pun jauh lebih dewasa dari masa lalu. Setiap hari, kami saling memberi kabar, menyapa lewat video call sebelum tidur, dan saling mengirim pesan suara saat kami sibuk bekerja. Namun, kehidupan tidak selalu sesederhana itu. Seminggu setelah kepergian Raka, aku bertemu dengan seseorang dari masa lalu di sebuah rapat investor. Namanya Alvino. Dulu, dia adalah senior di kampusku, pria cerdas, penuh karisma, dan sempat mendekatiku sebelum aku berpacaran dengan Dian. Hubungan kami tidak pernah lebih dari sekadar teman, namun aku tahu dia sempat menyimpan rasa padaku. Dan saat pertemuan itu terjadi lagi, dia menatapku seperti bertemu harta karun yang lama hilang. Arlin, sapanya, tersenyum lebar. Aku yang sedang sibuk membaca proposal langsung mendongak. Alvino? Aku ikut tersenyum kaget. Astaga, sudah berapa tahun? 5, mungkin 6, katanya. Dan kamu sekarang, sukses, ya? Kami sempat berbincang sebentar di sela rapat. Dia kini menjadi salah satu investor dan akan ikut dalam proyek pengembangan gedung baru perusahaan kami. Aku tidak berpikir apa-apa, semuanya terasa profesional dan biasa saja. Namun ternyata tidak bagi Alvino. Beberapa hari kemudian, dia mulai mengirim pesan pribadi. Tadi kamu sangat elegan di presentasi. Aku kagum. Boleh makan siang bareng kapan-kapan? Aku ingin diskusi lebih santai soal proyek. Aku menanggapi sopan dan menjaga jarak. Tapi Alvino semakin sering mencari celah untuk mendekat. Mulai dari mengirimkan bunga ke kantor, menitipkan sarapan lewat resepsionis, hingga sengaja datang ke kantorku hanya untuk menanyakan perkembangan laporan. Semuanya terasa tidak nyaman, namun aku masih mencoba bersikap tenang. Sampai suatu sore, saat aku pulang dari kantor dan membuka Instagram, aku melihat mention darinya. Sebuah foto candid kami saat rapat, dengan caption ambigu. When destiny brings you back to the one that got away. Tanganku mengepal. Jantungku berdegup kencang. Aku segera meneleponnya. Alvino, kamu sadar gak postinganmu bisa menimbulkan salah paham? Aku sudah menikah. Dia hanya tertawa kecil. Tenang, Arlin. Aku hanya bercanda. Jangan bercanda soal hal seperti ini. Aku nggak mau suamiku salah paham karena candaan yang nggak lucu. Dia terdiam beberapa saat sebelum menjawab, tapi kamu tahu, kan, aku selalu suka kamu. Dad, aku menarik napas panjang.
Dan sekarang aku mencintai suamiku. Jangan hancurkan hormatku padamu dengan tindakan kayak begini, Finn. Malamnya, aku menceritakan segalanya kepada Raka. Dia terdiam cukup lama. Aku percaya kamu, katanya pelan. Tapi aku nggak percaya dia. Kalau dia terus ganggu kamu, bilang. Aku akan urus dari sini. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Aku bisa urus ini. Aku cuma nggak mau kamu khawatir. Raka tersenyum kecil lewat layar. Terima kasih karena terus jujur, Lin. Itu yang paling penting. Namun ternyata masalah tak berhenti di sana. Alvino, yang merasa ditolak, mulai mengganggu proyek kami. Dia menolak menandatangani kontrak, mempersulit proses administrasi, bahkan mulai mempengaruhi investor lain dengan mengatakan bahwa aku bersikap tidak profesional karena pernah punya kedekatan pribadi dengannya. Aku nyaris gila. Aku tahu aku tidak salah, tapi opini dan persepsi bisa menghancurkan reputasi hanya dalam sekejap. Ayah akhirnya turun tangan. Kamu harus tegas, katanya. Jangan biarkan orang macam dia mempermainkan harga dirimu, apalagi perusahaan kita. Aku tahu ayah benar. Maka di satu rapat khusus direksi dan para investor, aku berdiri di depan semuanya. Termasuk Alvino. Dengan segala hormat, kataku, suaraku tegas, saya meminta Alvino mundur dari proyek ini. Segala proses administrasi akan kami ganti rugi sesuai kontrak. Tapi kami tidak bisa bekerja sama dengan pihak yang tidak profesional. Beberapa orang terlihat terkejut. Tapi Alvino hanya tertawa sinis. Kamu yakin ingin kehilangan investor besar sepertiku? Aku menatapnya lurus. Aku lebih memilih kehilangan investor daripada kehilangan harga diri dan kepercayaan timku. Dan saat itu juga, Alvino berdiri dan meninggalkan ruangan. Seminggu kemudian, dia resmi mundur. Masalah selesai. Tapi dampaknya tidak kecil. Aku lelah secara mental. Sekuat-kuatnya aku tetap seorang istri yang merindukan suaminya. Dan di saat-saat tertekan seperti ini, aku sangat membutuhkan pelukannya. Raka tahu itu. Seminggu setelah insiden itu, dia pulang. Tanpa kabar. Tanpa pemberitahuan. Malam itu, aku pulang dari kantor dalam keadaan letih. Aku buka pintu rumah, dan kulihat lampu ruang tamu menyala. Raka? Seruku pelan. Dan di sana dia berdiri, dengan koper di sisi kakinya, dan senyum hangat di wajahnya. Aku kangen kamu, katanya sambil membuka tangan. Aku langsung menubruknya. Air mataku pecah seketika. Aku pikir kamu masih di luar negeri, kenapa nggak bilang? Aku pengen ngasih kejutan. Aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu butuh aku, bisiknya. Aku menangis lama di pelukannya. Semua beban yang kupikul selama ini rasanya luruh di dadanya. Malam itu, kami bicara lama. Tentang semua yang terjadi. Tentang Alvino. Tentang tekanan di kantor. Tentang kekhawatiranku. Raka mendengarkan tanpa memotong. Lalu dia berkata, kita sudah cukup kuat sekarang. Tidak seperti dulu. Dan kamu lebih hebat dari yang kamu kira. Aku menatapnya. Aku cuma takut gagal lagi. Kalau kita jatuh bareng. Dan bangkit bareng. Tapi kamu nggak akan pernah sendiri, Lin. Beberapa hari setelah kepulangan Raka, hidupku mulai kembali tenang. Aku dan Raka merayakan ulang bulan pernikahan kami yang ketiga dengan makan malam sederhana di rumah. Hanya kami berdua, dengan cahaya lilin dan musik lembut. Sebelum tidur, dia menggenggam tanganku. Aku punya rencana besar buat kita. Rencana apa? Kita bangun yayasan. Aku mengerutkan kening. Yayasan? Ya. Untuk bantu anak-anak muda dari desa seperti tempat Ria dulu tinggal. Mereka yang gak mampu kuliah tapi punya semangat belajar. Aku terdiam. Anggap saja ini cara kita menunjukkan bahwa meski seseorang menyakiti kita, kita tetap bisa membalas dengan kebaikan. Aku memandangnya penuh kagum. Kehidupan memang tak selalu mulus. Kadang, luka masa lalu akan datang menyapa dalam bentuk berbeda. Tapi jika hati tetap dijaga dengan ketulusan, maka cinta yang kita bangun akan jadi rumah yang paling kokoh. Dan malam itu, aku tidur dengan tenang. Karena aku tahu, badai sudah lewat, dan pagi yang lebih cerah sedang menanti.
Sejak aku dan Raka memutuskan membangun yayasan pendidikan, hari-hari kami kembali dipenuhi semangat baru. Kami ingin membantu anak-anak dari latar belakang sederhana yang memiliki semangat belajar tinggi, memberikan mereka akses beasiswa, pelatihan, bahkan kesempatan magang di perusahaan kami. Yayasan itu kami beri nama Cahaya Asa Indonesia. Dan yang membuatku bangga, Raka sendiri yang turun tangan menyusun struktur dan programnya. Kami mendatangi langsung sekolah-sekolah di daerah pelosok, berdiskusi dengan guru-guru yang berjuang tanpa pamrih, dan menyentuh hati-hati muda yang penuh harapan. Namun, seperti biasa, setiap langkah baik selalu diuji. Suatu hari, saat aku sedang menyiapkan berkas untuk kegiatan pelatihan pertama, telepon rumah kami berdering. Asisten rumah tangga kami yang menjawab, lalu memanggilku. Bu Arlin, ada yang ingin bicara. Katanya dari desa. Aku mengangkat telepon. Halo? Suaranya langsung ku kenal. Meski sudah lama tak ku dengar, suara itu tetap mengusik hatiku. Lin, ini aku, Ria. Darahku langsung naik ke kepala. Ada apa kamu menelepon ke rumah? Tanyaku dingin. Aku dengar kamu dan Raka buat yayasan untuk bantu orang-orang susah. Aku cuma mau tanya, bolehkah aku ikut mendaftar program beasiswa itu? Aku terdiam sejenak. Mendadak napasku berat. Ini saudara sepupuku yang dulu mengkhianatiku bersama pacarku, yang numpang hidup di rumah kami, menikmati segala fasilitas, lalu menikam dari belakang. Kamu bukan anak kecil putus sekolah, Ria. Kamu dulu kuliah di kota, tinggal di rumah mewah kami, dan ayahku yang biayai. Sampai kamu sendiri memilih mengkhianati semuanya. Sekarang kamu tanya soal beasiswa? Aku tahu aku salah. Aku nyesal, Lin. Hidupku di desa berat. Aku kerja serabutan. Makan aja susah. Aku hanya minta kesempatan sekali saja. Aku mengepalkan tangan. Aku kasihan pada orang miskin, Ria. Tapi aku tak akan pernah kasihan pada orang yang sengaja menjatuhkan orang lain lalu bersembunyi di balik kata, maaf, demi kenyamanan dirinya sendiri. Lin, tolong. Klik. Teleponku tutup. Aku tidak menceritakan percakapan itu kepada Raka. Tidak perlu. Buatku, itu hanya ujian kecil yang tidak pantas mengusik ketenangan kami saat ini. Tapi ternyata, Ria tidak menyerah semudah itu. 2 minggu kemudian, saat kegiatan pelatihan pertama kami digelar di Balai Desa Wonosari, tempat yang cukup terpencil, panitia yayasan mengeluh tentang satu peserta yang datang tanpa undangan. Dia ngotot mau ikut pelatihan, Bu. Katanya dia, saudara pendiri yayasan. Tapi namanya nggak ada di daftar, dan dia nggak lolos seleksi. Aku mendekati panitia dan bertanya, namanya siapa? Ria, Bu. Jantungku mencelos. Aku segera meminta Ria dibawa ke ruangan terpisah. Begitu dia masuk dan melihatku, wajahnya berubah tegang, lalu perlahan memelas. Aku cuma mau ikut pelatihan. Aku nggak mau ganggu kalian. Aku janji. Ini bukan tentang pelatihan, Ria. Ini tentang integritas. Kalau kamu bisa masuk tanpa proses resmi, lalu bagaimana dengan puluhan peserta lain yang harus kirim proposal, ikut seleksi, dan menunggu kabar berbulan-bulan? Aku nggak punya cara lain untuk mendekatimu. Aku menghela napas panjang. Apa yang kamu cari dariku sekarang? Dia menunduk. Aku menyesal. Hidupku hancur. Aku putus sama Dian. Setelah ayahmu mengusirku dan mencabut semua fasilitas, aku nggak punya siapa-siapa. Kuliahku terhenti. Dian ternyata hanya peduli pada uangmu. Begitu semua lenyap, dia juga pergi. Aku tahu, jawabku dingin. Karena aku yang memecatnya. Dan aku tahu dia minta pekerjaan lagi pada ayahku. Tapi tidak akan pernah kuizinkan. Ria menggigit bibir, bergetar. Aku rela bersih-bersih, jadi relawan. Asal bisa belajar lagi. Aku sungguh ingin memperbaiki hidupku. Aku ingin menolak. Sungguh. Tapi kemudian aku teringat sesuatu yang pernah dikatakan Raka. Kadang, orang yang paling kita benci adalah orang yang paling butuh pemaafan. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Dan bukan berarti membiarkan mereka mengambil jalan pintas setelah menyakiti kita. Baik, kataku akhirnya.
Kamu boleh ikut sebagai relawan. Tapi kamu tidak akan jadi peserta. Dan kamu harus memulai dari nol. Tidak ada hak istimewa. Mata Ria langsung berkaca-kaca. Terima kasih, Lin, terima kasih. Tapi ingat, lanjutku tajam. Kamu bukan bagian dari hidup pribadiku lagi. Kamu hanya relawan yayasan. Jangan pernah ganggu rumah tanggaku, suamiku, atau keluarga kami. Kalau kamu langgar, aku sendiri yang akan mengusirmu. Dia mengangguk cepat. Aku janji. Beberapa minggu berlalu. Ria bekerja keras. Dia ikut membantu dokumentasi pelatihan, bersih-bersih aula, menyiapkan konsumsi. Beberapa panitia bahkan mulai simpati padanya. Tapi aku masih menjaga jarak. Luka yang dia torehkan dulu terlalu dalam untuk cepat sembuh. Namun masalah baru muncul. Hari itu, Raka datang ke kantor yayasan. Saat dia hendak masuk ruangan kerja, Ria sedang membersihkan rak buku. Dan entah kenapa, saat mataku mengarah ke pintu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku kembali naik ke kepala. Ria tersenyum terlalu manis. Tatapan matanya terlalu lembut. Dan yang membuatku muak, Raka tidak menyadari itu. Aku menunggu hingga malam sebelum membicarakan hal itu dengan suamiku. Raka, kamu tadi ngobrol sama Ria? Ria? Oh, yang relawan baru itu? Cuma bilang terima kasih karena dapat kesempatan bantu yayasan. Kenapa? Aku menatapnya tajam. Dia itu sepupuku yang dulu selingkuh sama mantanku. Dia sekarang pura-pura tobat supaya bisa dekat ke kehidupan kita lagi. Raka terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kalau kamu gak nyaman, aku bisa jaga jarak. Tapi, kamu yakin dia benar-benar punya niat buruk lagi? Aku gak tahu. Tapi naluriku bilang, dia belum berubah. Raka mengusap punggung tanganku. Aku percaya nalurimu. Kalau kamu minta dia dihentikan dari yayasan, aku setuju. Aku menatap suamiku. Meski marah, aku tidak mau jadi pribadi yang gegabah. Tidak sekarang. Tapi aku akan awasi. Sekali saja dia melanggar batas, selesai. Dan seperti yang kuduga, malam itu aku membuka email resmi yayasan. Ada satu folder yang diunggah oleh akun relawan. Isinya adalah hasil dokumentasi kegiatan hari ketiga pelatihan. Tapi di salah satu file tersembunyi, aku menemukan foto candid yang membuat hatiku kembali membeku. Foto Raka saat sedang duduk di taman, membaca catatan sambil tersenyum. Dan di belakangnya, terlihat bayangan Ria yang sedang menatapnya dari jauh. Foto itu tidak masuk ke laporan resmi. Tapi ada di unggahan pribadi. Malam itu aku memanggil Ria ke ruanganku. Kenapa kamu ambil foto ini? Tanyaku dingin, memperlihatkan hasil unduhan di laptop. Wajah Ria pucat. Itu cuma dokumentasi pribadi, Kak? Kamu tahu dia siapa? Suami kakak, katanya pelan. Lalu kenapa kamu menyimpan fotonya sendiri, tanpa izin, dan tidak melaporkannya ke dokumentasi resmi? Dia tergagap. Keluar, kataku tegas. Mulai malam ini, kamu bukan lagi bagian dari yayasan ini. Dan jangan pernah coba mendekat ke hidupku lagi. Dia menunduk, meneteskan air mata. Tapi aku tidak peduli. Aku telah memberinya kesempatan. Tapi dia menyalahgunakannya. Dan aku telah belajar, memberi maaf bukan berarti membiarkan orang yang sama menyakiti kita lagi dan lagi. Malam itu, aku dan Raka duduk berdua di balkon rumah. Semakin tinggi kita berdiri, semakin banyak yang ingin menjatuhkan kita, kataku pelan. Tapi kita nggak akan jatuh, jawab Raka sambil menggenggam tanganku. Karena kita saling menjaga. Aku tersenyum kecil, menatap langit. Aku tahu ujian hidup akan selalu datang. Tapi kali ini, aku tidak sendiri. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengusik ketenangan yang telah kami bangun dengan luka dan perjuangan. Karena ini adalah hidupku. Dan hanya aku yang berhak menentukan siapa yang layak menjadi bagian dari kebahagiaanku. Setelah Ria resmi dikeluarkan dari yayasan karena melanggar kepercayaan untuk yang kedua kalinya, suasana di dalam tim kami menjadi jauh lebih damai. Semua kegiatan pelatihan berjalan lancar, dan aku mulai merasa bisa bernapas lega tanpa rasa was-was. Hari-hari bersamaku dan Raka kembali diisi tawa dan kerja keras yang kami cintai. Di sela kesibukan menjalankan yayasan dan perusahaanku yang makin berkembang,
Kami menyempatkan diri berlibur sebulan sekali, sekadar membalas semua kepenatan dan luka masa lalu. Namun kebahagiaanku tak hanya berasal dari pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang dulu hanya bisa kuharapkan dalam doa panjang sebelum tidur. Hari itu, aku memanggil Raka ke balkon. Wajahku tak bisa menyembunyikan senyum gugup. Aku telat datang bulan, bisikku. Mata Raka melebar, lalu tangannya langsung menggenggam tanganku. Serius? Bisiknya, hampir tak percaya. Aku mengangguk. Aku udah beli test pack. Dan hasilnya 2 garis. Raka langsung memelukku erat. Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar, begitu juga tubuhku. Kami menangis, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena kebahagiaan yang selama ini terasa begitu jauh, akhirnya benar-benar menghampiri. Aku akan jadi ayah, bisiknya di telingaku. Aku mengangguk sambil terisak, dan aku akan jadi ibu. Kabar kehamilanku membuat rumah kami semakin hangat. Ayah yang dulu sangat protektif padaku, kini semakin perhatian. Setiap kali aku datang ke rumahnya, selalu disambut dengan buah-buahan segar, kursi santai yang disiapkan di taman, bahkan beberapa staf baru direkrut hanya untuk memastikan aku tak kekurangan apapun. Putriku sudah cukup menderita karena cinta, kata ayah. Kini biar aku bahagiakan kamu dengan semua kasih sayang yang dulu tak sempat aku tunjukkan. Aku tahu ayah menyesal telah membiarkan Ria tinggal bersama kami terlalu lama dulu. Tapi aku tidak menyimpan dendam. Karena aku tak mungkin sampai di titik ini jika bukan karena semua luka itu. Kini aku justru bersyukur pernah jatuh. Karena setelah jatuh, aku bangkit. Dan setelah bangkit, aku terbang lebih tinggi. Hingga pada suatu hari yang tak disangka, aku menerima sebuah undangan dari panitia reuni SMA. Awalnya aku enggan datang, tapi Raka menyemangatiku. Kamu harus datang, Arlin. Tunjukkan pada dunia, kalau kamu bukan hanya perempuan yang pernah dikhianati, tapi juga perempuan yang berhasil melampaui semua itu. Setelah berpikir semalaman, aku memutuskan hadir. Dengan perutku yang sudah membuncit 5 bulan, aku memakai dress simpel warna putih tulang, dipadukan dengan selendang batik lembut yang kusulam sendiri. Raka menemaniku dengan setelan formal tapi tetap santai, dengan tatapan bangga yang tak pernah pudar sejak kami menikah. Saat aku tiba di lokasi reuni, hampir semua mata tertuju padaku. Arlin? Ya ampun, kamu cantik banget. Kamu, hamil? Ini suamimu? Mirip artis? Aku hanya tersenyum. Raka menggenggam tanganku erat. Beberapa mantan teman yang dulu hanya memandangku sebelah mata kini berebut menyapaku. Tapi aku tetap menjaga sikap. Aku bukan di sana untuk membalas dengan sombong, tapi hanya ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri di antara mereka, tegak dan bahagia. Dan disinilah kejutan sebenarnya terjadi. Saat kami sedang menikmati makan malam, seorang wanita datang menghampiriku. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh. Rambutnya sudah tak terurus. Matanya sembab. Arlin, aku mendongak. Degupan jantungku langsung berubah jadi palu godam. Itu, Ria. Semua orang di sekitar langsung terdiam. Ada yang berbisik-bisik. Ada yang terpaku. Kenapa kamu di sini? Tanyaku pelan, namun penuh ketegasan. Aku cuma ingin bilang, aku benar-benar minta maaf. Aku berdiri. Ria, aku sudah tidak membencimu. Tapi aku juga tidak punya tempat lagi untukmu dalam hidupku. Aku tidak membangun semua ini untuk diingatkan terus pada masa lalu yang menyakitkan. Dia meneteskan air mata. Aku tahu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku kehilangan semuanya. Bukan cuma kamu dan keluargamu, tapi juga diriku sendiri. Aku kerja jadi buruh cuci, hidup numpang di rumah tetangga. Kadang nggak makan. Aku bahkan pernah jual ponsel cuma buat beli obat waktu demam. Aku menarik napas dalam. Kamu tahu rasanya sakit karena dikhianati. Dia mengangguk. Nah, sekarang kamu tahu juga rasanya hidup tanpa kepercayaan dan tanpa tempat pulang. Aku sudah memberimu kesempatan, Ria. Tapi kamu menyia-nyiakannya. Jadi tolong, berhenti mencariku. Arlin, aku menatap Raka, dan dia langsung berdiri di sisiku. Kita pulang, kataku. Sebelum pergi,
Aku menatap Ria satu kali lagi. Semoga Tuhan menunjukkan jalan yang benar padamu. Tapi aku bukan Tuhan. Aku hanya manusia yang sedang melindungi kebahagiaannya. Setelah reuni itu, aku tak pernah melihat Ria lagi. Entah kemana dia pergi, tapi aku tak lagi mencarinya. Hidupku sudah penuh oleh cinta yang baru, kehidupan yang baru, dan tanggung jawab yang semakin besar. Beberapa bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Kami memberinya nama Rafa Aryan Pradipta. Tangis pertamanya adalah lagu terindah yang pernah kudengar. Raka tak bisa menahan air mata saat menggendongnya pertama kali. Terima kasih, Arlin, kamu nggak cuma beri aku cinta, tapi juga kehidupan baru. Kini, aku menjadi ibu, istri, pemilik perusahaan, sekaligus pendiri yayasan pendidikan. Dan semua luka di masa lalu menjadi batu loncatan yang membuatku lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tegar. Aku tahu tidak semua orang beruntung mendapat kesempatan kedua dalam hidup. Tapi aku juga tahu, kita berhak memilih siapa yang pantas kita beri kesempatan, dan siapa yang sebaiknya hanya tinggal dalam pelajaran. Ria dan Dian adalah masa lalu. Luka mereka sudah sembuh, bekasnya masih ada, tapi tak lagi menyakitkan. Yang kulihat kini hanyalah masa depan. Masa depan yang kujalani bersama Raka dan putra kecil kami, penuh tawa, perjuangan, dan cinta yang tak akan pernah dikhianati. Dan untuk mereka yang pernah menyakitiku, kutinggalkan hanya satu pesan. Balas dendam terbaik, bukan kemarahan, bukan kebencian, bukan kejatuhan mereka. Tapi kebahagiaanku yang tak lagi bisa mereka sentuh.